Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 5 dan kelas 6 SDN Grogol Utara 09 yang Pak Guru banggakan. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana selanjutnya kita akan belajar selama 1 semester ini, atau yang Pak Guru sebut dengan kontrak belajar. Siswa-siswi yang Pak Guru banggakan, apa sih sebenarnya kontrak belajar itu? Kontrak belajar adalah kesepakatan bersama ya antara guru, orang tua dan peserta didik dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan belajar. Bagaimana kita akan melanjutkan kesepakatan kita dalam belajar di dalam 6 bulan ke depan. Oleh karena itu, kesuksesan bukan hanya ditopang oleh peserta didik saja, tapi juga didukung oleh guru dan orang tua. Inilah orang-orang yang harus sepakat dalam kontrak belajar, yaitu guru, peserta didik, dan orang tua. Lalu apa saja yang harus disepakati dalam kontrak belajar kali ini? Ya, anak-anakku, siswa-siswi kelas 5 dan kelas 6 yang Pak Guru banggakan, tentunya kita telah tahu, kita telah mengerti bahwa sesungguhnya ada 3 komponen yang harus disepakati. Yang pertama, kita harus sepakat tentang peraturan sekolah, baik siswa, orang tua maupun guru. Kita harus sepakat bahwa siswa harus tepat waktu masuk sekolah, memakai segala seragam, salam dan hormat pada guru. Itu peraturan yang lumrah yang sudah kalian ketahui sejak kalian masuk ke dalam sekolah ini. Ya, misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, harus izin ketika masuk dan keluar sekolah, harus izin ketika sakit dan lain sebagainya. Nah, kemudian peraturan sekolah di dalamnya ada tata tertib di dalam kelas. Nah, yang kedua yang harus kita sepakati bahwa siswa, guru dan wali murid, orang tua harus sepakat di dalam tata tertib kelas. Nah, misalnya apa? Di dalam tata tertib kelas, ya, selain kita masuk tepat waktu, ya harus berdoa, mengerjakan tugas dengan baik, hadir dalam semua kegiatan. Kemudian ketika kita mau keluar kelas kita izin, bicara dengan siapapun harus dengan sopan. Juga ada yang namanya jadwal piket. Inilah tata tertib di dalam kelas. Lalu apa lagi yang harus kita sepakati antara guru, peserta didik dan orang tua? Yang terakhir adalah kita harus sepakat tentang pembelajaran di dalam kelas. Ya, bukan hanya tata tertib di dalam kelas, tapi pembelajaran di dalam kelas. Ya, terutama kelas yang sedang Pak Guru ajarkan, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, harus seperti apa sih pelajaran yang harus kita sepakati bersama? Yang tentunya, ya, kita harus pertama ketuntasan KD. Karena nilai semua bermuara berasal dari KD. Kemudian apa materinya, bagaimana materinya, kemudian tugas-tugas apa saja yang harus diselesaikan, ya, terus kemudian penilaian dan remedial. Nah, inilah 3 hal yang harus disepakati bersama oleh guru, wali atau orang tua, peserta didik dan peserta didik. Siswa-siswi kelas 5 dan kelas 6 yang Pak Guru banggakan, Pak Guru ingin memberitahu kepada kalian bahwa jam pendidikan, jam pelajaran pendidikan agama Islam itu dalam 1 minggu kita dapat 1 pertemuan. Dalam 1 pertemuan kita habiskan 3 jam. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu kalian untuk hal-hal yang lain. Ya, apa saja 3 jam tersebut? Ya, 3 jam tersebut dibagi. Ya, yang pertama misalnya kita mau mulai pukul 8, maka di pukul 8 harus sudah
kita absen kehadiran. Nanti Pak Guru akan sebarkan tata cara atau mekanisme apa bagaimana absen kehadiran kalian. Ya, bisa saja lewat centrang kehadiran, ya. Nanti Pak Guru berikan nama-namanya, nanti kamu yang centrang di dalam WA group. Atau bisa saja nanti sesekali kita lewat voice note, Pak Guru absen satu persatu. Nah, setelah absen kehadiran, kita laksanakan sholat duha, kita laksanakan tadarus, kita laksanakan baca Iqra. Nah, itu yang pasti setiap kali pelajaran pendidikan agama Islam harus dilaksanakan itu. Sholat duha, tadarus, dan baca Iqra. Ya. Kemudian setelah itu baru dimulai dengan doa belajar. Ya, setelah kita absen, kemudian kita sholat, baru kita doa belajar bersama-sama. Nanti kita akan share juga bagaimana doa belajar seperti biasa. Dan kemudian setelah doa belajar ada, maka akan muncul materi. Nah, setelah itu Pak Guru akan memberikan materi. Pak Guru akan memberikan materi berupa misalnya bacaan dari buku yang telah Pak Guru bagikan, atau video, atau voice note. Tentunya materi ini akan kalian dapatkan ketika kalian masuk ke dalam Google Classroom yang Pak Guru sudah sediakan. Ya, di sana ada tugas, di sana ada materi, dan di sana ada apa saja yang harus kalian lakukan. Jadi by online, by system nanti. Kemudian setelah kita mendengarkan materi, biasanya materi ini di pertemuan pertama. Lalu pertemuan kedua apa Pak? Materi lagi, boleh materi lagi. Kemudian ada penugasan khusus, ya, penugasan di pertemuan kedua ada penugasan berupa rangkuman, ya. Jadi kalian merangkum, nanti tata caranya Pak Guru berikan, ya. Jadi ini tugas wajib. Kemudian ada lagi namanya praktek atau hafalan atau membaca atau menulis, ya. Jadi itu yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian penuhi, ya, di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga. Lalu pertemuan yang terakhir nanti ada namanya penilaian harian. Ya, jadi penilaian selama materi itu nanti akan diberikan dari Google Form. Dan kita jam 9.30 sudah masuk kepada rangkuman setelah materi diberikan, setelah tugas dikerjakan, lalu ada namanya doa penutup, ada namanya kesimpulan, ada namanya doa penutup, dan nanti jam 9.45 kalian akan diberi absen online. Jadi absen yang pertama itu absen kehadiran, absen yang kedua absen materi. Ya, jangan-jangan kalian hanya hadir doang, membaca materi tidak, ya, mendengarkan materi tidak, apalagi memahami. Ya. Selanjutnya siswa-siswi yang Pak Guru banggakan, bagaimana sih rangkuman materi yang tadi Pak Guru sebutkan sebagai tugas wajib? Nah, yang pertama, ya, yang harus kalian ketahui, tugas rangkuman itu dikerjakan untuk 1 KD. Jadi 1 materi 1 rangkuman, ya. Kemudian yang kedua dikerjakan setiap pertemuan kedua. Ya, mohon maaf, ini ada iklan sedikit. Ya, dari anak Pak Guru. Ya. Kemudian dikerjakan setiap pertemuan kedua. Jadi pertemuan pertama itu adalah materi, dan pertemuan keduanya itu rangkuman. Makanya kalian harus menyiapkan 1 buku tulis khusus, karena nanti buku itu akan dikumpulkan di akhir semester. Kemudian dikerjakan di buku tulis dan difoto. Setelah ditulis, ya, difoto, kemudian kirim di Google Form yang nanti setiap pertemuan kedua akan Pak Guru sediakan. Ya. Anak-anakku kelas 5 dan kelas 6 yang Pak Guru banggakan. Kemudian ketentuan apa lagi di dalam mengerjakan rangkuman ini? Yang selanjutnya yaitu kelas 5 minimal 4-7 baris. Itu isi rangkumannya 4-7 baris. Ya. Kemudian kalau seandainya lebih dari 7 baris bagaimana? Oh, itu lebih baik. Ya, akan mendapat nilai tambahan, ya. Lalu kelas 6 berapa baris, Pak? Kelas 6 5-10 baris. Ya, kalau seandainya lebih akan mendapatkan tambahan nilai. Ya, anak-anakku yang Pak Guru banggakan, bagaimana dengan teman-teman kita siswa berkebutuhan khusus? Siswa berkebutuhan khusus hanya perlu
dia 1 sampai 3 baris atau semampunya. Kalau seandainya bisa lebih, alhamdulillah ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini ada formatnya, ada ketentuan yang terakhir. Rangkuman itu terdiri dari nama lengkap, hari dan tanggal, dan judul materi serta isi rangkuman. Misalnya ya, rangkuman kita tulis yang pertama di 1 lembar. Sebelum menulis, yang paling pertama kita tulis adalah nama lengkap kita. Nama lengkap (2), misalnya Muhammad Abdan. Terus yang kedua, hari dan tanggal. Harinya misalnya hari apa? Selasa. Mbak tanya Bunda. Ya. Kemudian hari Selasa misalnya, hari tanggal 28 April atau 28 Juli 2021 ya. Tulis nama, tanggal, dan yang ketiga adalah apa? Judul. Ya, judul materi. Judul materi apa? Tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Tulis ya. Baru bawahnya isi rangkuman. Oh, isinya gimana? Oh, pada hari ini Pak Guru menjelaskan tentang pentingnya menghormati orang tua. Orang tua seperti ini, seperti anak-anakku yang Pak Guru banggakan. Nah, catatan penting yang harus kalian camkan, yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian jalankan. Yang pertama, siswa yang tidak ada keterangan sakit dan tidak berhalangan, ya, tidak ada keterangan izin, maka dianggap alpa. Ya. Jika siswa tidak mengerjakan tugas, dia hajir tapi nggak ngerjain tugas sebanyak 3 kali, mendapat teguran dari sekolah dan menjadi bahan pertimbangan, KJB diberhentikan. Jadi kamu jangan coba-coba tidak mengerjakan tugas, karena nanti akan menjadi pertimbangan kamu sekolah nerusin KJB kamu atau tidak. Dan yang terakhir, siswa yang tidak pernah hadir sebanyak 3 kali akan mendapat teguran tertulis dari sekolah dan dipertimbangkan KJP-nya untuk dihentikan. Bahkan bisa menjadi pertimbangan untuk naik dan tidaknya ke kelas selanjutnya. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, mudah-mudahan kontrak belajar ini kita sepakati bersama dan kita akan belajar dengan sebaik-baiknya, tentunya belajar dengan senang, gembira, tidak ada tekanan apapun. Ya, Pak Guru berharap pembelajaran kita ini menyenangkan, ya, karena yang diuntungkan bukan hanya Pak Guru tapi keuntungannya buat kalian. Ya, karena pelajaran agama itu bukan hanya di dunia pentingnya, tapi di akhirat sampai akan ditanyakan nanti, ya. Yang bakal ditanyakan di dalam kubur satu-satunya adalah pelajaran tentang pelajaran agama. Bahasa Inggris nggak bakal ditanyain, nah, matematika tidak ditanyakan, tapi yang paling penting adalah agama. Nah, itulah beberapa catatan tentang kontrak belajar kita pada hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan dengan baik. Semoga bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.